Kembali sharing dari Ibu Salim bagaimana hal kerajaan surga itu berurusan dengan karakter. Silakan Ibu. Yes, oke. Nah, oleh karena itu kita mulai kembali untuk mengerti bahwa yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita yang berubah di dalam Dia. Nah, saya tadi tanya sama saudara bahwa apakah saudara sudah menerima keselamatan? Kalau saudara menerima keselamatan adalah cara hidup saudara tidak sama dengan dunia ini lagi. Saudara harus tinggal dalam model cara kerajaan Allah. Bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan surga, ini pertama adalah poin yang pertama yang perlu dicek adalah soal pertobatan kita. Ya, mungkin saudara bilang saya sudah bertobat 10 tahun yang lalu. Yes, oke, itu hanya mungkin sebuah tindakan dalam perkataan hari itu. Tapi sampai hari ini mungkin ada sifat-sifat, bagian-bagian yang belum saudara bertobat. Ini perlu dicek. Makanya setiap hari kita harus minta Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita, supaya kita bisa cek apakah saya ini punya hidup semakin bagus, semakin baik, atau jalan di tempat bahkan mungkin mundur. Kita harus meminta kepada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan bagiannya dalam diri kita. Roh Kudus akan memperbaharui karakter kita. Dan oleh karena itu kita mesti meminta supaya setiap hari Dia menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Kita baca firman Allah 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dan kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan inginkan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, mungkin kita sudah bertobat 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita bertobat, iya. Tapi saat kita menghadapi masalah, ya, ada akhirnya karakter lama itu muncul dalam diri kita tanpa kita sadar. Nah, sebenarnya Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu adalah Tuhan sedang menguji kita. Untuk kita tetap berjalan di role, di dalam garis yang benar yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Untuk kita tidak kembali kepada cara hidup kita yang lama. Makanya Dia berkata pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dia sanggup menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Jadi waktu saudara melewati satu masalah persoalan, yang saudara lakukan adalah apa? Berdoa dengan hatimu, berlutut sungguh-sungguh, cari Tuhan. Dan biarkan saudara membawa dirimu tunduk di dalam otoritasnya untuk mendengarkan Dia berbicara kepada saudara. Amin. Ya, orang percaya tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi, baik yang dilihat secara langsung maupun yang dialami saat itu juga. Ya, percayalah bahwa semua kejadian yang kita alami itu Tuhan selesaikan buat kita. Amin. Amin. Anak Tuhan, kadang saudara akhirnya jadi orang yang putus asa. Ngeri loh. Kalau saudara punya pergumulan, lalu saudara menjadi orang yang putus asa. Ya. Roh keputusasaan itu saya teringat tentang satu tokoh Alkitab, murid Yesus yang namanya Yudas. Dia membiarkan dirinya ada dalam roh keputusasaan. Waktu dia tahu bahwa ahli-ahli Taurat ini menjebak dia untuk menjual Tuhannya. Dia marah, dia melemparkan uang itu. Tapi dia sudah terlanjut marah, emosi, tanpa dia sadar bahwa ada roh keputusasaan yang sudah mulai menggerogoti pikirannya, jiwanya dia. Sehingga akhirnya dia memojokkan dirinya dia datang sama orang-orang yang punya iman, menolong dia, mendoakan dia. Dia merasa sangat bersalah. Nah, rasa bersalah yang berlebihan inilah ya yang dikatakan tadi, roh keputusasaan. Dan akhirnya dia membunuh diri. Saudara lihat, selesai. Padahal dia adalah orang penting di dalam pelayanan Yesus. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Diberikan Tuhan satu kesempatan dan satu kepercayaan besar sebagai bendahara.
yang luar biasa dapat dipercayai. Tapi waktu kesalahan yang dia lakukan, dia nggak minta ampun, dia nggak cari Tuhan, tapi dia biarkan amarahnya meledak. Hati-hati dengan amarah, saudara. Ya, waktu engkau membiarkan amarah meledak, udah mulai menguasai dirimu, maka dosa sudah mengintip. Ya, amarah yang tak terkontrol, dosa sudah mengintip. Makanya kita harus membalikan semua rasa yang putus asa, yang ingin marah, yang ingin berontak, dengan pandang sama Tuhan, tarik nafas sebentar dan bilang, oh God, thank you so much. Kata terima kasih yang kau berikan bilang sama Tuhan itu adalah sebuah tindakan ucapan syukur yang bisa menetralkan hatimu yang lagi panas, sehingga engkau penuh dengan damai sejahtera. Dan kalau itu ada, berarti engkau sedang melahirkan kerendahan hati dalam jiwamu. Wow, itu good banget, saudara. Ya, sehingga ucapan syukur memberikan engkau kekuatan untuk bisa melangkah dan terus maju ke depan dan menjadi orang-orang kepercayaan dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dan kita praktekkan firman Allah ini. Roma 8 ayat 8 dan ayat 17. Tapi kita baca ayat 8 dulu. Roma 8 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Berarti otomatis tidak akan masuk kerajaan surga, saudara. Kenapa? Tuhan sangat peduli dengan karakter. Memang urapan dan karakter itu beda jalur. Urapan from God, dari Tuhan, kehendak Tuhan, dia mau kasih sama siapapun itu kehendaknya dia. Ada yang dikasih juga karunia yang berbeda-beda, 5, 4, itu urusannya dia. Tapi karakter ini urusan siapa? Ada orang bilang, Tuhan aku mau bertobat, tolong Bapak ampuni saya. Dan dia minta hamba Tuhan, tolong doakan saya ingin bertobat. Hamba Tuhan sebagai hamba Allah, ya dia akan doakan saudara. Tapi bukan berarti doa itu adalah kekuatan buat Anda untuk bisa hidup baik dan benar. Anda yang ambil keputusan. Doa itu adalah jalan kekuatan bagi saudara. Tetapi Anda harus bertindak untuk berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada tindakan. Ya. Jadi kita nggak bisa pakai cuma kekuatan doa dari orang lain. Tapi Anda nggak punya usaha, nggak mungkin. Harus berusaha. Harus berusaha. Kita bandingkan di ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tadi orang yang hidup di dalam kedagingan daging tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang melakukan apa menjadi kerajaan Allah, buah-buah kerajaan Allah itu ada buat kita. Makanya saya suka bilang begini, kalau ada orang suka marah, orang menyalahkan orang lain, saya bilang itu bukan buah-buah kerajaan Allah. Ya. Itu bukan buah kerajaan Allah. Itu buah-buah dari mana ya? Jangan dibawa masuk. Kalau Anda punya hidup sudah mengalami Tuhan, maka masukkanlah buah-buah kerajaan Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan saudara dan saya, tinggal di dalam buah kerajaan Allah. Ya, ahli waris. Kita menerima, kita mengalami. Karena memang kita dalam dia dan dia di dalam kita. Kita baca ayat 28. Masih dalam kitab Roma 8 ayat 28. Saudara yang ikuti program ini, silakan mencatat. Dan jika ada pesan-pesan roh yang Anda dapat malam ini, catat. Dan mulai komitmen, bilang sama Tuhan, aku mau melakukan ini. Amin ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, saya mulai dari kalimat belakang. Apakah engkau dipilih oleh Allah? Ingat, Tuhan gak pernah salah memilih. Saya percaya itu. Waktu Tuhan memilih saudara, pasti ada tujuan kan? Untuk maksudnya dia terjadi. Nah, disinilah yang kadang-kadang gagalnya anak Tuhan. Udah dipilih, ditentukan, diurapi, didoakan. Pak Anton sudah dipilih, didoakan ya, amin ya. Amin. Saya juga dipilih, didoakan. Amin. Nah, persoalannya setelah didoakan, kita menjaga nggak kepercayaan roh itu? Anda sudah dipilih oleh Tuhan.
Jangan karena karakter belum berubah, emosi yang muncul, amarah yang muncul, karakter yang muncul yang gak baik itu, menyalahkan orang, ngeri banget. Akhirnya Anda tinggalkan pilihan Allah tadi, memilih sendiri jalannya. Banyak orang seperti itu, saudara. Ini karakter yang parah, saudara. Saya bilang parah karena ini memang gak benar. Kalau parah berarti UGD ya. Pertolongan pertama harus cepat terjadi. Jadi Tuhan gak pernah salah memilih, amin. Tapi kita perlu berjuang untuk mempertahankan pilihan Tuhan, amin. Dan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Saya pernah bicara tentang kesetiaan. Setia itu kokoh, teguh, punya pendirian. Dan orang yang teguh, kokoh, punya pendirian, dia tidak pernah melakukan apa yang dia mau, tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Itu ada harga bayar. Nggak semudah balikan telapak tangan. Orang setia, makanya Amsal bilang, banyak orang yang berkata dirinya baik, tapi orang yang setia siapa mendapatkannya? Terlalu susah. Karena yang setia itu hanya orang-orang yang sudah melakukan perjuangan, pengorbanan. Sama, kita suami istri. Bisa aja kita berdalih dan kita tinggalkan suami atau istri kita kalau kita nggak berjuang mempertahankannya, kan? Jadi setia itu butuh perjuangan. Setia itu butuh harga bayar. Katakan amin. Anda ikut Tuhan perlu harga bayar. Lalu kita menikmati kelimpahannya. Karena Tuhan datang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Ada harga bayar. Kalau saudara nggak melakukan itu, maka saudara selesai. Saudara akan terus ada dan kembali kepada karakter yang salah. Bila hari ini kita disadarkan oleh firman Allah ini, untuk sungguh-sungguh harus berubah, mengenakan Injil Allah, tinggal di dalam Dia, kebenaran itu menguasai kita, maka mari ini kesempatan saudara harus kembali ke jalan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kita baca ini dan saya akan kasih tips-tips buat kita untuk bagaimana kita bisa hidup dalam kingdom lifestyle. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah kita mengatakan yang sama? Bahwa kita ada di dalam Dia? Amin. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup di dalam hidup kita. Buah-buah roh harus jadi nyata. Makanya begini, ada 3 poin yang saya akan bagikan buat kita. Bagaimana supaya kita hidup dalam kingdom lifestyle? Yang pertama, jangan tunda untuk melakukan apa yang benar. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan karena tunda. Dia tahu apa yang baik sebenarnya, tapi dia tunda melakukannya. Saat Anda tunda 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 1 hari apalagi, maka hilanglah kesempatan Anda untuk menjadi baik. Ya. Amin. Di studio. Haleluya. Haleluya. Semangat dalam Yesus. Amin. Because God love you and me. Amin. Ya. Jadi yang pertama, untuk tinggal dalam kingdom lifestyle atau menjadi orang-orang yang tinggal dalam karakter-karakter kerajaan Allah, jangan tunda melakukan apa yang benar. Karena waktu Anda tunda, ada pembiaran. Udah tahu yang benar nih kayak gini, tapi ada pembiaran, maka Anda akan lose, ketinggalan kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, belajar terus untuk rendah hati. Ini poin yang paling penting. Susah. Berubah dalam karakter roh nggak akan jadi kalau Anda masih belum hancurkan kesombongan tanpa sadar. Bagaimana caranya Anda tahu Anda nggak sombong? Lihatlah orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bisa nggak? Berarti termasuk musuh Anda lihat adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yes! Itu kriterianya, saudara. Belajar terus untuk rendah hati. Belajar, rendah hati itu gak datang begitu aja. Harus belajar. Lihatlah semua ciptaan Tuhan sebagai orang-orang yang sangat mulia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka Anda akan belajar rendah hati. Sehingga walaupun ada yang menyakitimu, Anda akan bilang, oh dia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Lalu doakan dia. Amin. Belajar rendah hati dengan pola seperti itu. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam kingdom lifestyle? Biasakan selalu berbicara membangun. Bilang membangun. Bukan menjatuhkan, apalagi meruntuhkan.
harus bertobat jika ada anak-anak Tuhan yang sudah melayani tapi perkataannya masih meruntuhkan, masih menjatuhkan. Ada apa yang Anda bangun? Belajar dengan perkataanmu. Di dalam 1 Petrus berkata begini, kalau engkau ingin melihat hari-harimu baik adanya, maka jagalah perkataanmu dari yang bohong, dari yang dusta, dari yang kata-kata yang gak baik. Bangunlah perkataan-perkataan yang baik. Ya, setelah berbicara membangun dan ada dengan orang-orang yang tepat. Kita akan biasakan diri berbicara yang bagus, membangun karena kita ada dengan orang-orang yang tepat. Tapi Anda akan kepleset berbicara yang salah karena Anda ada dengan orang-orang yang salah. Ya, wah ini zamannya sangat mudah seperti magnet. Anda ada dengan orang-orang baik jadi baik. Anda dengan orang yang jangan seperti itu. Kita mesti punya standar sendiri. Ya. Sekalipun aku ada di tempat yang tidak mungkin memungkinkan untuk saya bisa bertahan, tapi Anda harus percaya bahwa roh di dalammu lebih kuat dan engkau akan bisa menaklukkan semua keinginan dagingmu. Amin. Karena di dalam Dia kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Baik Bu, ada satu pertanyaan nih ya. Kita Yes. langsung ke pertanyaan karena Okay. tinggal 10 menit ke depan. Yes, oke. Atas nama Junaidi yang di Semarang nih Bu. Shalom Semarang. Amin. Selamat sore Ibu. Sore, ya. Saya mau bertanya bagaimana jika ada seseorang yang sudah melayani Tuhan, aktif, namun hutang sana sini dan terlibat pinjol sehingga banyak jemaat yang ikut terkena dampak dari masalah pinjol. Ya, ini Sebagai pengurus gereja, apa yang perlu saya lakukan? Oke. Oh ini yang tanya berarti pengurus gereja ya. Bagus. Saya suka berarti Anda mengambil poin nomor 3. Poin nomor 3 apa? Biasakan selalu berbicara yang membangun dan ada dengan orang-orang yang tepat. Beliau itu adalah hamba Allah dan saudara adalah rekan kerja hamba Allah. Yang jadi pertanyaan begini, waktu kita melihat orang-orang teman-teman kita yang terlibat seperti itu, pandangan Anda seperti apa? Apakah seperti yang saya bilang tadi, mereka adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, atau Anda berbicara yang salah? Kebanyakan ketika kita melihat ada orang-orang yang salah, hamba-hamba Tuhan yang salah, yang terjadi adalah apa? Kita lebih banyak apa? Menjustis ya. Kita mengadili mereka. Tapi puji Tuhan, ada pertanyaan yang bagus. Apa yang akan saya lakukan? Berarti Anda punya rasa peduli sebagai rekan sekerja Allah. Panggil, doakan, karena begini, hamba Tuhan juga manusia. Beliau itu bukan malaikat. Kadang-kadang dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, terdesak, mungkin boleh terlanjut. Dan terlanjut itulah beliau mungkin lupa untuk mengatakan kebenaran firman. Beliau juga mungkin gak minta tolong sama orang lain karena mungkin malu dan segala macam. Ada banyak faktor. Tetapi saya mau bilang sebagai rekan sekerja Allah, Anda sudah melakukan hal yang baik jika ingin bertemu. Dan apa yang dilakukan? Berbicaralah, arahkanlah. Dan kalau bisa membantu, bantulah. Karena itu adalah hamba Allah. Kita perlu menolong mereka. Dalam segala aspek kehidupan, kita perlu menolong mereka. Saya mau bilang kalau Anda punya ada hamba Tuhan, teman hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala saudara, bahkan teman sekerja pelayanan dalam gereja, Anda melihat mereka terjebak dengan hal seperti ini, jangan menjustis. Mereka itu juga manusia biasa. Mari tolong dan tarik mereka keluar dari masalah itu. Paling tidak Anda mendoakan mereka, memberikan kekuatan roh kepada mereka. Karena mereka terpuruk loh saudara. Dan kalau terpuruk seperti itu kan mereka rasa bersalah yang begitu hebat, akan tertekan dan akan jadi seperti Yudas tadi. Tidak kembali kepada Tuhan. Petrus juga pernah buat salah kan? Tapi Petrus mau kembali kepada teman-teman seimannya. Sehingga dia tertolong dibangun dalam roh. Itu bagus. Kita sekarang tolong mereka. Yang kita lihat teman-teman kita dalam seiman. Teman-teman dalam sekerja, teman-teman pelayanan. Yang mungkin terjebak di situ. Saya mau kesaksian satu hal dengan pertanyaan ini. Sebelum kita closing ya saudara ya. Saya diizinkan Tuhan melayani seorang wanita yang memang rumah tangganya lagi bermasalah. Dan tiba-tiba rupanya wanita ini sedang jatuh cinta sama pria lain karena rupanya teman SMA. Ini bahaya juga ya. Saudara ya, sudah menikah tapi karena suaminya berselingkuh dia juga ingin berselingkuh. Sudah punya anak-anak dan gede-gede saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia jatuh cinta kepada seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini suka sama dia. Waktu Tuhan izinkan saya konseling perempuan ini, saya tidak marah kepada hamba Tuhan tanda kutip.
Karena saya tahu manusia itu punya kelemahan. Dia adalah seorang pemimpin hamba Tuhan. Dia punya banyak orang yang ikut dia, tapi kelemahan dia ini perlu ditolong. Memang ini kesalahan, tapi perlu ditolong. Ingat saudara, perlu ditolong. Jadi saya bilang sama wanita ini, come on, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau lihatlah dia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tolonglah dia. Caranya gimana? Jangan ganggu rumah tangga orang. Kamu harus stop dengan dosamu. Mungkin engkau tersakiti, engkau rasa sakit, kecewa. Oke, bayar hargamu itu. Tapi paling tidak engkau juga akan diampuni oleh Tuhan. Tapi engkau menolong dia karena mungkin kelemahannya dia nggak tahu. Jangan rusak rumah tangga orang. Kamu harus tarik dirimu dari sana. Dan kamu juga harus minta ampun sama Tuhan. Dan puji Tuhan, terjadi. Kami mendoakan hamba Tuhan ini. Dan akhirnya hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, lebih lagi. Ini yang saya bilang, pola pandangmu harus berubah. Ada banyak orang-orang, saya percaya Tuhan datang ke orang berdosa, amin. Itu berarti Tuhan gak ingin seorang pun akan binasa. Itu berarti Tuhan gak inginkan seorang pun masuk neraka, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan saya dipakai oleh Tuhan yang luar biasa dan punya kelemahan, mari tolong mereka dalam kelemahan mereka. Paling tidak kita mendoakan mereka, tapi jangan menjustis, jangan mengadili. Kita minta belas kasih Tuhan dan kita tolonglah mereka dengan doa kita. Jadi saya percaya dalam kasus ini Bapak terkasih akan tolong dengan doa dan berbicaralah dengan baik bagaimana mengarahkan dengan firman sebagai rekan sekerja. Dan saya percaya kalau kita pun kasih Tuhan kekuatan dan kemampuan, ada yang bisa kita bantu, mari kita bantu karena dia adalah rekan sekerja. Ingat, kita lagi bicara tentang kingdom lifestyle, bagaimana dari dalam ini yang baik muncul jadi berkah bagi banyak orang. Amin, haleluya. Baik Bu, di menit terakhir mungkin bagian terakhir Ibu bisa kembali silakan berdoa bagi Jojo semuanya yang mendengarkan program Happiness Moment supaya juga mengalami hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan di dalam kebenaran firman. Yes, amin, amin, amin. Semua mari kita rendahkan hati sama Tuhan. Ya, saya belajar, saudara belajar, kita semua belajar jadi baik dari hari kemarin. Firman Allah adalah jalan yang benar untuk kita tuju. Ya, kita lakukan hal yang baik. Biarkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal dengan kita, berkuasa di dalam diri kita. Dan bila kita belajar untuk menjadi bagian untuk orang lain merasakan kasih dan damai Tuhan, sehingga mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Allah yang menguatkan kami, bahwa kami harus dan tinggal di dalam firman-Mu itu. Injil-Mu menolong kami untuk tinggal di dalam kebenaran-kebenaran ini. Kami minta kekuatan Roh Kudus mampukan kami. Dan hamba berdoa, ampuni kami jika ada kata, perbuatan, pikiran, hati kami yang salah di hadapan-Mu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami. Lepaskan kami dari semua intimidasi. Jika kami berbuat salah, kami lari kepada Engkau, kami minta ampun. Pulihkanlah jiwa kami Tuhan. Dan jika ada orang-orang yang sedang berusaha untuk melepaskan kelemahan dagingnya, dalam pada hari ini juga Roh Kudus tolong mereka supaya mereka terus maju dan maju. Firman Allah meneguhkan mereka. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Memerintahlah atas kami, pimpinlah kami. Semua yang mendengar program Happiness Moment, hamba berdoa, kami meminta penguasaan diri dari Tuhan turun kepada kami. Tolong mampukan kami untuk kami bisa self control, menguasai diri kami sendiri. Kami bisa menaklukkan segala keinginan daging kami, dan kami beroleh kemenangan yang luar biasa dalam Tuhan. Hamba berdoa, teguhkan kami dalam firman-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati hari-hari kami, berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami. Apapun yang kami doakan, Engkau mendengar, dan Engkau memberkati segala sesuatu yang kami doakan kepada Engkau. Malam ini Tuhan, kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sang pemilik hidup kami. Berdaulat, berkuasa, pimpin kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Roh Kudus, penolong yang ajaib, berkat dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, tinggal dengan kami hari ini dan sampai selamanya. Semua pendengar Radio Love Jogja, semua kami yang sudah hadir di studio ini dan yang mendengar dimanapun, kami pun diberkati oleh Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.